Selamat datang di mata kuliah seminar Prodi Televisi dan Film. Video ini akan membahas peran teori dalam sebuah riset atau penelitian. Pada video sebelumnya, kita sudah melihat bahwa teori dapat berperan dalam menjelaskan fenomena sosial. Kali ini, kita akan membahas secara konseptual apa itu teori. Teori adalah penjelasan tentang fenomena sosial yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor atau kondisi tertentu yang menjadi penyebabnya. Contohnya, pada video sebelumnya yang membahas agresivitas pada anak, kita dapat mengidentifikasi bahwa anak berperilaku agresif karena meniru adegan yang ada di dalam video. Meskipun Bandura menyebutkan efek itu hanya berperan ketika perilaku tersebut diapresiasi. Artinya, ketika video memperlihatkan anak yang memukul orang lain sebagai anak yang dipuji oleh teman, maka penonton akan meniru adegan tersebut. Ada dua peran teori dalam riset ataupun penelitian. Peran ini bergantung pada metode penelitian yang akan digunakan. Pada penelitian kuantitatif, teori digunakan tidak hanya untuk menjelaskan fenomena, tetapi juga untuk diuji kembali. Apakah asumsi teori tersebut bisa diterapkan pada suatu fenomena sosial? Sementara itu, pada penelitian kualitatif, teori cenderung digunakan untuk menjelaskan temuan penelitian. Bahkan, hasil penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menghasilkan teori baru. Lalu, apa yang perlu diperhatikan ketika memilih teori untuk penelitian yang akan dilakukan? Pertama, identifikasi fenomena sosial yang diteliti. Apakah fenomena yang diteliti berhubungan dengan efek media, pesan media, atau industri media? Ini penting guna memudahkan peneliti dalam mencari teori yang relevan. Kedua, paradigma dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Ini penting karena setiap teori memiliki paradigma tersendiri. Misalnya, teori kultivasi yang menggunakan paradigma objektif. Karena teori ini menjelaskan hubungan kausal atau sebab akibat antara dua buah variabel, yaitu frekuensi menonton dan perspektif terhadap dunia. Ketiga, asumsi teori. Asumsi adalah pernyataan yang berisi dugaan terkait sebuah fenomena sosial yang diperlukan untuk membangun penjelasan teori. Peneliti perlu mengidentifikasi asumsi teori guna mengetahui apakah teori tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Misalnya, pada teori agenda setting, teori ini berasumsi bahwa media berperan dalam menentukan agenda publik. Lebih lanjut, teori ini menjelaskan peran berita dalam menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik. Inilah yang kemudian bisa menjelaskan mengapa publik lebih banyak membahas kasus Verdi Sambo dibandingkan isu kenaikan BBM pada waktu yang bersamaan. Keempat, konsep. Konsep merupakan sebuah ide yang bersifat abstrak yang menyusun sebuah teori. Dengan kata lain, sebuah teori dapat memiliki beberapa konsep penting. Misalnya, teori agenda setting memiliki beberapa konsep penting yang perlu diperhatikan oleh peneliti, yaitu the first, second, and third level of agenda setting. First level berbicara tentang tahapan pertama dari agenda setting, yaitu media menentukan isu apa yang akan ditekankan kepada publik. Pada level kedua, teori ini menjelaskan bahwa media memberikan atribut tertentu terhadap pemberitaan yang akan disampaikan. Misalnya, pada kasus Sambo, kita bisa melihat beragam angle pemberitaan yang dipublikasikan oleh media. Jadi, peneliti harus memperhatikan fenomena yang diteliti, metode, asumsi, dan konsep dari sebuah teori ketika memilih teori yang tepat untuk sebuah penelitian.